Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Lestari dari kelas 1B Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Perkembangan sistem kardiovaskuler terbagi menjadi 3, yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Anatomi dan fisiologi kardiovaskuler. Anatomi jantung. Jantung merupakan bagian penting dari sistem kardiovaskuler yang berfungsi sebagai pompa, mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan sebagai salah satu indikator kehidupan. Jantung terletak di dalam mediastinum di rongga dada atau toraks 12-14 cm dari tulang rusuk kedua. 2/3-nya terletak di bagian kiri, 1/3-nya terletak di bagian kanan dari garis tengah tubuh. Ukurannya kurang lebih kepala tangan orang dewasa. Berat jantung orang dewasa berkisar 250 sampai dengan 300 gram. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau cavum thorax. Sebelah kiri yang terlindung oleh costae, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila mamae 2 jari setelahnya. Jantung dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama atrium dextra, berada di bagian atas cardiodextra. Sebagian besar terletak di belakang sternum. Di dalam atrium dextra terdapat pembuluh darah besar atau vena cava superior dan vena cava inferior. Yang kedua yaitu ada ventricle dextra, berdinding tebal, membentuk sebagian besar jantung. Terdapat katup tricus vidalis atau valva atrioventricular dextra dan arteri pulmonalia menuju paru-paru. Dan yang ketiga yaitu ada atrium sinistra, ruang berdinding tipis terletak di bagian belakang jantung dan terdapat 2 vena pulmonalis pada tiap sisi. Dan yang terakhir yaitu ada ventricle sinistra, ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra. Katup mitral atau valva atrioventricular, pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang tersambung ke jantung terdapat 1 jantung dextra. Jantung dextra ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Menuangkan darah ke atrium kanan terdapat katup semilunar eustachius dan yang terakhir kaya akan karbon dioksida. Yang kedua yaitu arteri pulmonalis, membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Kemudian yang kedua ada jantung sinistra, vena pulmonaris, 4 vena pulmonaris dan membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Dan yang terakhir yaitu ada aorta, membawa darah keluar dari ventrikel kiri, kaya akan oksigen dan nutrisi. Ada 3 sifat otot jantung. Yang pertama kemampuan berkontraksi, yang kedua konduktivitas atau daya antar, dan yang ketiga yaitu ada ritme atau bunyi yang teratur. Peredaran darah jantung. Vena cava superior dan vena cava inferior mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventricle dextra masuk ke paru-paru atau pulmo. Peredaran darah jantung terdiri dari 3, yaitu arteri koronaria kanan, berasal dari sinus anterior aorta berjalan ke depan antara truncus pulmonalis dan auricula memberikan cabang-cabang ke atrium dextra dan ventricle kanan. Dan yang kedua yaitu ada arteri koronaria kiri, lebih besar dari arteri koronaria dextra. Dan yang terakhir yaitu ada aliran vena jantung. Sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus atrioventricularis, merupakan lanjutan dari vena.
Selanjutnya yaitu ada anatomi sistem pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari aliran darah koroner, aliran darah portal, aliran darah pulmonal, dan yang terakhir yaitu ada aliran darah sistemik. Baiklah, selanjutnya sistem pembuluh limfe. Sistem pembuluh limfe merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstitial ke dalam darah pembuluh limfa. Dapat mengangkut protein dan zat partikel besar keluar ruang jaringan yang tidak dikeluarkan dengan absorb secara langsung ke dalam kapiler darah. Sistem pembuluh limfe terdiri dari ductus lymphaticus dextra, ductus lymphaticus jugularis dextra, subclavia, dan bronchomediastinalis masing-masing mengalirkan cairan limfa sisi kepala dan leher. Yang kedua yaitu ada ductus lymphaticus sinistra, mulai terlihat dalam abdomen sebagai kantung limfe yang memanjang. Dan yang ketiga yaitu ada nodus lymphatici, berbentuk lonjong seperti buah kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limfe. Dan yang terakhir yaitu ada kapiler limfa, sedikit cairan yang kembali ke sirkulasi melalui pembuluhan limfe. Selanjutnya ada fisiologi vaskuler. Sistem vaskuler memiliki peranan penting pada fisiologi kardiovaskuler karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi yaitu ada arteri mentransport darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. Yang kedua yaitu ada arteriola, cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. Yang ketiga yaitu ada kapiler, tempat pertukaran cairan, zat makanan dan elektrolit, hormon dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstitial. Yang keempat yaitu ada venula, yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. Dan yang kelima ada vena, yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran arteri adalah satu, aliran darah dalam pembuluh darah. Yang kedua yaitu ada tekanan darah arteri, terdiri dari sistolik, diastolik, nadi, dan darah rata-rata. Yang ketiga ada gelombang nadi. Yang keempat yaitu analis gelombang nadi, dapat dinilai dari frekuensi gelombang nadi, irama, denyut nadi, amplitude, dan ketajaman gelombang. Dan yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Sedangkan pembuluh dan aliran vena yaitu ada tekanan vena biasanya sangat rendah, gelombang denyut vena, perubahan tekanan dan volume. Yang ketiga yaitu ada kurva denyut nadi, vena jugularis eksterna dengan cara non-invasif. Dan yang keempat ada kecepatan aliran darah vena. Yang kelima ada faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah vena. Dan yang terakhir yaitu pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada anatomi sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen, pengeluaran karbon dioksida ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer, yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama yaitu respirasi luar, pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Dan yang kedua yaitu ada respirasi dalam, yaitu pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Berikut adalah organ-organ pernapasan pada manusia, yaitu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Baiklah, di sini saya akan lebih memperjelas lagi organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada hidung. Hidung merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan.
Yang kedua yaitu ada faring, merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran kerongga hidung. Di dalam faring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu ada laring. Pada bagian ini ditemukan pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Yang keempat yaitu ada trakea, terdiri dari 3 lapisan epitel, bersilia dan berlendir, yang merupakan lapisan paling dalam. Lapisan tulang rawan berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya, dan lapisan terluarnya adalah jaringan ikat. Yang kelima ada bronkus, merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Dan yang keenam yaitu ada bronchiolus, adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Yang ketujuh adalah alveolus, terdapat di dalam kantung alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk seperti bola. Pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Dan yang kedelapan yaitu ada paru-paru, merupakan organ pernapasan utama, dibungkus oleh pleura. Di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. Pengendalian dan kecepatan pernapasan. Frekuensi respirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi dan aktivitas tubuh, emosi, rasa sakit dan ketakutan, ada status kesehatan, dan yang terakhir yaitu ketinggian tempat. Nah, selanjutnya yaitu ada transport dan pertukaran gas. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu pengikatan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Untuk pengikatan oksigen yaitu alveolus memiliki oksigen lebih tinggi daripada oksigen di dalam darah. Oksigen masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Di dalam darah, oksigen sebagian besar 98% diikat oleh Hb yang terdapat pada eritrosit yang menjadi oksihemoglobin. Dan yang keempat yaitu selain diikat oleh hemoglobin, sebagian kecil oksigen larut di dalam plasma darah atau sebanyak 2%. Setelah berada di dalam darah, oksigen kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Nah, sedangkan untuk pengeluaran karbon dioksida yaitu di jaringan, karbon dioksida lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika oksigen di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka karbon dioksida di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika karbon dioksida berada di dalam darah, sebagian besar, yaitu sebanyak 70%, karbon dioksida akan diubah menjadi ion bikarbonat. 20% karbon dioksida akan terikat oleh Hb pada eritrosit. Sedangkan 10% karbon dioksida lainnya larut dalam plasma darah. Di dalam darah, karbon dioksida dibawa ke jantung. Kemudian oleh jantung, karbon dioksida dalam darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan yang terakhir yaitu di paru-paru, karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.